Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, amma ba'd. Hadirin dan hadirat para pemirsa TV Al-Hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran, kajian tafsir Jalalain. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini akan menambah keimanan kita, akan menambah semangat kita untuk terus mempelajari Al-Quran, dan kemudian kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkannya. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, para pemirsa TV Al-Hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari tafsir Jalalain, yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-34. Sebelum kita membaca tafsirnya, saya bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kita terjemahkan terlebih dahulu. Wa idh qulna, dan ingatlah ketika kami berkata, lil malaikati, kepada malaikat. Apa perkataannya? Usjudu li adama, sujudlah kamu sekalian wahai para malaikat, li adama, kepada Adam. Fasajadu, kemudian mereka sujud, illa iblisa, kecuali iblis. Aba, dia enggan, wastakbara, dan dia sombong, dan dia takabur. Karena dia enggan dan takabur terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, wa kana minal kafirin, dan iblis adalah dari orang-orang kafir. Itu kira-kira terjemahan dari surat Al-Baqarah ayat 34. Yuk kita baca tafsirnya dari tafsir Jalalain dengan kita artikan dengan bahasa pesantren lah, bahasa Jawa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qulna, ai udhkur, wadhkur lan ingeta sapa sira kabeh, id qulna, ing dalem nalikane ngomong sapa kita, sapa ingsun Allah Subhanahu wa taala, lil malaikati, maring piro-piro malaikat. Ngendikane Allah maring malaikat, usjudu, sujuda sapa sira kabeh, sujud li adama, maring Nabi Adam. Tapi yang dimaksud sujud pada ayat ini, kata Imam Jalaluddin As-Sayuti, sujuda tahiyyatin, dengan sujud kelawan sujud penghormatan ya. Sujuda tahiyyatin, kelawan sujud penghormatan.
Dengan cara apa sujud penghormatannya? Bil hinai, kelawan ngebongkok. Bil hinai, kelawan ngebungkuk, ya, hanya ngebungkuk saja gitu. Fasajadu, nuli pada sujud sopo piro-piro malaikat iblis, illa iblisa, kecuali iblis. Illa iblisa, kecuali iblis. Huwa, utawi iblis, abul janni, yaiku bapane jin. Kana kang ana sopo iblis atau abul jan bainal malaikati, ing dalem antarane piro-piro malaikat. Aba, ya, nolak atau enggan moh sopo iblis, ai imtana'a, maksud artinya aba, imtana'a, menolak sopo iblis, minas sujudi, saking sujud. Wastakbaro, lan sombong sopo iblis. Kalimat istakbaro maksudnya takabbaro, yakni sombong, takabbur sopo iblis. Wa qala, lan ngomong sopo iblis atau ngucapakan sopo iblis, apa ngucapakannya? Ana khairun minhu, ana utawi setuhune ingsun, khairun iku luwih bagus, jare iblis ya, minhu, saking Adam. Wa kana, lan ana sapa iblis, minal kafirina, saking piro-piro wong kafir. Minal kafirina, saking piro-piro wong kafir, fi ilmillahi, ing dalem ilmuwe Allah subhanahu wa ta'ala. Fi ilmillahi, ing dalem ilmuwe Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kira-kira ya makna bahasa pesantrennya terkait dengan Al-Baqarah ayat 34. Yuk kita jelaskan apa maksud dari Al-Baqarah ayat 34. Saya ingin menjelaskan tentang munasabatul ayat, tentang korelasi antara ayat 34 dengan ayat-ayat sebelumnya. Terutama ayat yang ke-33. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah bercerita bahwa Dia akan menciptakan, akan mengangkat khalifah dari kalangan manusia. Kemudian seakan-akan malaikat keberatan, ya, dengan mengatakan bahwa dikhawatirkan makhluk baru yang akan diangkat menjadi khalifah itu kerjaannya hanya merusak di muka bumi dan mengalirkan darah. Sementara kami dari golongan malaikat adalah kerjanya selalu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena malaikat merasa layak bahwa dirinya itu adalah yang paling pantas untuk menduduki sebagai khalifah, maka kemudian Allah diuji. Dengan apa itu? Diuji untuk menyebutkan nama-nama benda yang ada di muka bumi. Karena itu menjadi prasyarat untuk bisa menjadi khalifah. Itu kan? Dan ternyata malaikat tidak mampu untuk menyebutkan satu persatu nama benda yang ada di muka bumi ini. Betul ya? Nah, karena malaikat tidak mampu untuk menyebutkan nama-nama di muka bumi ini, Allah ingin memperlihatkan, mendemokan kepada malaikat bahwa apa? Bahwa malaikat nggak pantas untuk menjadi khalifah. Maka kemudian Allah memberikan pengajaran kepada Nabi Adam, mengajarkan kepada Nabi Adam tentang nama-nama benda itu. Setelah dia mempunyai ilmu, kemudian apa? Kemudian minta diajarkan kepada malaikat. Betul ya? Makanya apa itu? Wa qala ya Adamu ambihum biasma'ihim. Coba sekarang Adam, kamu ceritakan pada malaikat. Coba kamu ajarkan pada malaikat tentang apa? Tentang nama-nama benda itu.
Nah, ketika Nabi Adam mengajarkan kepada malaikat tentang ilmu, tentang nama-nama benda, berarti kedudukan Adam sebagai apa? Sebagai guru. Betul ya? Berarti malaikat sebagai apa? Sebagai muridnya. Nah, maka pada ayat yang ke-34 ini Allah ingin mengajarkan sekaligus memberitahukan tentang kedudukan ilmu. Gitu ya, tentang kedudukan ilmu. Karena Adam adalah orang yang berilmu, maka selayaknya lah Adam diberi penghormatan. Betul ya? Karena malaikat adalah menjadi muridnya Adam, maka diperintahkan oleh Allah, wa id qulna lil malaikatis judu. Nah, peristiwa seperti ini, peristiwa besar ya, ketika Allah mengumpulkan malaikat dan juga termasuk iblis di dalamnya, ya, agar apa? Agar memberikan penghormatan kepada orang yang berilmu. Dalam hal ini adalah Nabi Adam. Agar apa? Agar peristiwa ini selalu diingat gitu. Bahwa apa? Bahwa pentingnya menghargai, menghormati ilmu. Ya, karena sekarang ini sudah banyak orang itu yang tidak menghargai ilmu. Betul kan? Nah, sehingga ilmu itu dianggap enteng, ilmu itu dianggap ringan, itu kan. Bahkan yang membawa ilmunya juga dilecehkan dan seterusnya itu. Padahal semenjak awal Allah sudah mendemonstrasikan, dan Allah kemudian memerintahkan pada para malaikat untuk apa? Untuk sujud kepada Adam. Kira-kira ketika diperintahkan untuk sujud pada Adam, itu karena Adamnya atau karena ilmunya? Karena ilmunya. Maka diawali dengan wa'allama Adamal asma. Setelah Adam mempunyai ilmu, baru diajarkan gitu. Kepada siapa? Kepada malaikat. Nah, inilah pentingnya ilmu, dan inilah istimewanya daripada ilmu. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an maupun hadis, betapa mulianya ilmu pengetahuan gitu kan. Sampai kemudian Allah katakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Pasti beda. Ya. Bahkan Rasul mengatakan bahwa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakibi. Bahwa utamanya orang yang berilmu, keutamaan orang yang berilmu dibanding orang yang ahli ibadah itu seperti apa? Seperti bulan dengan bintang. Betul kan? Kalau bintang kira-kira hanya menyinari buat siapa? Buat diri sendiri. Betul kan? Tapi kalau bulan, nah itu bisa menyinari dunia. Nah, sama ketika orang berilmu dengan orang yang ahli ibadah itu beda. Kalau orang yang ahli ibadah itu hanya untuk siapa? Hanya untuk dirinya. Begitu dia mati, habis dia. Betul ya? Habis, tidak ada lagi amalan yang bisa sampai kepada dirinya. Tapi kalau ilmu, apalagi ilmunya diajarkan, apalagi bermanfaat, maka bukan hanya sekedar dirinya yang tersinari, tapi apa? Tapi orang-orang yang sekitar, masyarakat, dan banyak orang yang bisa tersinari dengan ilmu. Betul ya? Oleh karena itu, Nabi Musa juga pernah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melihat kebodohan dari apa? Dari umatnya. Dengan mengatakan apa itu? Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Terusnya apa ayat terakhirnya? Qala inni a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Betul ya? Saya berlindung kepada Allah daripada orang-orang bodoh, daripada orang-orang yang berilmu. Paham ya sampai sini ya?
Nah, oleh karena itu Allah ingin memperlihatkan tentang pentingnya ilmu. Maka apa? Maka setelah Allah memberikan pengajaran pada Adam dan Adam kemudian mengajarkan pada malaikat, maka kemudian Allah ingin mengajarkan juga kepada kita, ya, bahwa malaikat ya, disuruh hormat kepada Nabi Adam. Disuruh hormat itu bukan karena Adamnya, tapi karena apa? Tapi karena ilmunya. Satu. Yang kedua, yuk kita lanjut. Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Dan ketika kami berkata pada malaikat, usjudu, sujudlah. Yang dimaksud sujud di sini maksudnya sudah apa? Kalau ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti, itu sujud tadahiyatin, itu sujud penghormatan. Karena sujud itu ada dua, ada sujud ibadatin, ada sujud ibadah. Ya, sujud ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah, ya, arti sujud dulu. Jadi sujud itu kan ada dua ya. Yang pertama mana bahasa, yang kedua mana syar'i. Kalau makna bahasa itu, sujud itu artinya al-inqiyadu wal khudu'. Artinya manut dan patuh. Manut dan tunduk. Tapi kalau menurut syar'i, sujud itu artinya wad'ul jabhati 'alal ard. Artinya apa? Artinya meletakkan jidat kita ke mana? Ke bumi, ke tanah. Ya. Ulangi. Tadi menurut syar'i yang namanya sujud itu apa? Wad'ul jabhati 'alal ard, yaitu meletakkan jidat di atas tanah. Nah, dari definisi ini maka kemudian ya, sujud itu mempunyai dua makna. Yang pertama adalah sujudu ibadatin, yaitu sujud tapi bermakna ibadah. Dan bentuknya ada dua. Yang pertama adalah dengan al-inqiyad wal khudu', dengan manut dan patuh. Makanya dikatakan dalam Al-Qur'an dalam surat Ar-Rahman, wan najmu wasyajaru yasjudan. Ya, apa? Wan najmu wasyajaru yasjudan. Artinya apa? Wan najmu dan bintang gemintang, wasyajaru dan pohon-pohonan, yasjudani, mereka apa? Mereka sujud. Yang dimaksud sujud di sini apa? Apa meletakkan jidatnya ke tanah? Enggak. Kita enggak pernah melihat bintang kemudian apa? Sujud. Dan kita tidak pernah melihat pohon-pohonan apa? Merunduk sujud di atas tanah. Jadi yang dimaksud yasjudan di sini apa? Tunduk dan patuh. Mereka tidak pernah membangkang, tidak pernah menolak untuk selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bintang tidak pernah keluar dari garis edarnya. Betul kan? Kemudian pohon-pohonan tidak pernah ngebangkang. Gitu kan? Kata Allahnya tumbuh ya tumbuh gitu kan. Tidak pernah membangkang. Jadi kalimat yasjudani pada ayat ini artinya apa? Al-inqiyad wal khudu'. Jadi sujud pada ayat ini itu artinya manut dan patuh. Tadi bintang dan pohon-pohonan tidak pernah membangkang, selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, sujud ibadah yang kedua dengan cara wad'ul jabhati 'alal ard. Dengan cara meletakkan jidat kemana ini? Ke atas tanah. Seperti yang kita lakukan ketika kita sholat. Ya, seperti yang kita lakukan dalam sholat. Nah, itu macam sujud yang pertama, namanya sujud ibadah. Dan sujud ibadah ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulangi. Maka sujud ibadah ini tidak boleh kecuali hanya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Berarti kalau Allah memerintahkan sujud malaikat kepada Nabi Adam, itu namanya sujud ibadah atau bukan? Bukan. Bukan sujud ibadah, tapi itu macam yang kedua, namanya sujud apa?
sujudu tahiyyatin wa takrimin. Itu berupa sujud penghormatan. Sudah apa? Sujud penghormatan. Jadi ketika Allah memerintahkan malaikat untuk sujud pada Adam, itu bukan sujud meletakkan jidatnya kemana? Ke tanah dalam rangka sujud pada Adam, bukan. Kata siapa itu? Kata Imam Jalaluddin As-Sayuti. Makanya sujudnya itu sujuda tahiyyah inhina, yaitu sujud penghormatan bil inhinai, dengan cara membungkuk saja. Enggak sujud, cukup apa? Membongkok aja gitu. Ya. Kenapa? Karena enggak boleh sujud dengan meletakkan jidat ke tanah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda itu kan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, ya. Saya bacakan hadisnya. Qala Mu'adz, berkata Mu'adz bin Jabal, qadimtus Syam. Saya datang ke negeri Syam, sekarang Syria dan sekitarnya, ada Libanon ya, ada ada Palestina dan sekitarnya, ada 6 negara ya kalau sekarang. Dulu namanya Syam. Fara'aituhum, kemudian saya melihat orang-orang Syam itu yasjuduna li faqatihim wa ulamaihim. Saya melihat penduduk Syam itu mereka sujud. Dan sujud beneran ini. Sujud kepada para pembesarnya, sujud kepada para pendetanya. Sujud kepada para ulamanya. Kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan ketika menyaksikan ya penduduk Syam mereka sujud kepada para pembesarnya, kepada para ulamanya, kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, fa anta ya Rasulullah, maka engkau ya Rasulullah ahaqqu ayyus jadalak, engkau adalah lebih berhak, lebih pantas untuk apa? Untuk disujudin. Kenapa? Karena kedudukan mereka dan Rasulullah jauh. Rasulullah lebih mulia, betul kan? Maka Rasulullah lebih berhak untuk apa? Untuk disujudin. Apa jawaban Rasulullah ketika Mu'adz mengatakan seperti itu? Faqala, kemudian bersabda Rasulullah atau menjawab Rasulullah, la, tidak. Lau kuntu amiran basyaran ayyasjuda li basyarin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha min 'azmi haqqihi 'alaiha. Kata Rasulullah, tidak. Seandainya saya seandainya saya diperintahkan, ya, seandainya saya diperbolehkan untuk memerintahkan basyaran, manusia, ayat judali basyarin, untuk sujud kepada manusia yang lain, apa kata Rasulullah? Saya akan perintahkan seorang istri antas judali zaujiha, untuk sujud sungkem pada siapa nih? Kepada suaminya. Kenapa? Min azmi haqqihi, karena besarnya hak suami alaiha, atas istri. Jadi diperbolehkan nggak sujud, manusia sujud kepada manusia yang lain? Nggak boleh. Seandainya boleh, maka Allah akan memerintahkan kepada para istri untuk sujud kepada para suami. Tapi itu boleh nggak? Nggak boleh. Inilah menunjukkan bahwa apa? Bahwa sujud ibadatin kepada makhluk itu tidak boleh. Yang diperbolehkan apa? Yang diperbolehkan itu sujuda tahiyyatin wa takrim, yaitu sujud penghormatan. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Maka malaikat pada sujud, maka mereka pada sujud illa iblisa, kecuali iblis. Ya. Fasajadu, kemudian mereka sujud illa iblis, kecuali iblis. Nah, kalau kita belajar ilmu nahwu,
kalimat fasajadu illa iblis ini kalimat illanya yang namanya istisna, pengecualian. Yang namanya pengecualian itu ada mustasna minhu. Ya, ada yang dikecualikan dan ada pengecualian dan ada yang dikecualikan. Gitu ya. Dan istisna itu ada dua. Ada istisna munqati' dan ada istisna muttasil namanya. Istisna munqati itu adalah pengecualian, tapi yang dikecualikannya itu bukan bagian. Ya, jadi pengecualian itu bukan bagian dari yang dikecualikan. Kita ambil contoh begini. Masalah di masjid ini ada manusia dan ada kucing misalnya di sampingnya. Ya. Tadi ada rombongan manusia, ada rombongan kucing. Kemudian saya katakan, silakan semuanya keluar dari masjid, kecuali kucing. Kecuali apa? Kucing. Nah, kira-kira pengecualian seperti ini namanya istisna apa? Munqati. Kenapa munqati? Karena yang apa? Karena pengecualiannya itu ada bukan bagian dari yang dikecualikan. Betul ya? Contoh yang kedua. La ilaha illallah. Munqati atau muttasil? Ayo saya tanya. La ilaha illallah itu istisnanya munqati atau muttasil? Kenapa munqati? Nah, karena Allah itu bukan bagian dari ilah. Betul ya? Karena Allah itu bukan apa? Bukan bagian dari ilah yang mereka sembah. Makanya namanya istisna munqati'. Paham di sini? Nah, jadi ketika Allah katakan fasajadu illa iblis, maka mereka pada sujud illa iblis kecuali iblis. Nah, kalau istisna munqati berarti iblis ini bagian dari malaikat atau bukan? Bukan. Ya, berarti apa? Berarti iblis ini bukan bagian dari malaikat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Iblis itu bukan dari malaikat, tapi iblis itu dari kalangan jin. Berarti istisna apa? Munqati'. Bisa dipahami nggak kira-kira sini? Bisa ya? Oke. Itu yang pertama ya. Ulama mengatakan bahwa istisna pada ayat ini itu istisna munqati'. Tapi sebagian mufassir ya mengatakan bahwa istisnanya ini istisna muttasil. Ya. Bahwa pengecualiannya itu bagian dari apa? Bagian dari yang dikecualikan. Berarti kalau begitu iblis ini bagian dari apa? Dari malaikat. Ya. Karena kata Ibnu Abbas, ternyata malaikat itu mempunyai beberapa qabilah. Ya, adalah mempunyai ras. Jadi ada ras malaikat yang asli, ada ras dari apa nih? Dari ras jin. Ya. Yang kemudian menjelma menjadi iblis. Gitu ya. Menjelma dari iblis. Dan itu bisa kita lihat dalam beberapa hadis ya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Saya bacakan hadisnya. Nih, artinya apa? Untuk mendukung ya bahwa istisnanya di sini adalah istisna muttasil. Yang mengatakan bahwa iblis itu bagian dari apa? Bagian dari malaikat. Yuk saya bacakan hadisnya. An Ibni Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas qala, beliau berkata, kana iblis, bahwa iblis dulunya qabla ayyarkabal ma'siyah, sebelum dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, minal malaikati, dari malaikat. Nah,
Tadi iblis itu dulu dari apa? Malaikat. Ismuhu Azazil. Jadi iblis itu dulunya bukan iblis namanya. Namanya siapa? Namanya Azazil. Wa kana, dan ada iblis min sukkanil ard, dari penghuni bumi. Jadi dulu iblis itu sama, sebelum bumi ini dihuni oleh manusia, dulu dihuni oleh siapa? Oleh iblis. Wa kana asyaddul malaikati ijtihadan. Dan dulu malaikat itu adalah lebih hebat kesungguhannya daripada malaikat. Wa huwa asyaddul malaikati ijtihadan, dan iblis itu dulunya sebelum dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih hebat kesungguhan di dalam segalanya dibanding dengan malaikat. Termasuk ibadahnya. Bahkan dalam satu riwayat diceritakan tidak ada satu jengkal pun di muka bumi ini yang belum pernah diinjak oleh iblis untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking apa itu? Saking hebatnya. Saking asyaddul malaikati istihadan. Saking hebatnya kesungguhan iblis. Ya. Jadi jangan apa namanya? Jangan menganggap enteng iblis ya. Luar biasa iblis itu. Yang kedua, wa aktsaruhum ilman. Dan iblis itu adalah orang yang paling banyak ilmunya dibanding dengan malaikat. Malaikat nggak ada apa-apanya. Disuruh nyebutin benda aja nggak tahu. Betul kan? Iblis itu luar biasa, wa aktsaruhum ilman, ilmunya banyak gitu. Makanya kata Ibnu Abbas, fadzalika da'ahu ilal kibr. Maka itulah yang mendorong iblis untuk bersifat sombong. Makanya di sini hati-hati nih. Jadi kalau orang itu biasanya sudah rajin, ibadahnya rajin, puasanya paling hebat, tahajudnya paling hebat, puasanya paling banyak, apalagi kemudian didukung dengan ilmunya melimpah, uang banyak, biasanya akan muncul apa ini? Benih-benih kesombongan. Benih-benih apa? Benih-benih kesombongan. Sombong itu apa? Sombong itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan wa ghamtun nas, dan meremehkan orang. Betul ya? Jadi kalau sudah merasa ilmunya banyak, merasa ilmunya adalah tinggi, biasanya dia akan meremehkan apa? Orang-orang yang dianggapnya tidak berilmu. Padahal bisa jadi apa yang dikeluarkan, kata-kata yang keluar dari orang yang dianggap remeh itu bisa jadi itulah yang mengandung hikmah gitu. Betul ya? Tapi kadang-kadang ya tadi karena merasa ilmunya sudah tinggi, tidak mau mendengarkan apa? Mendengarkan orang yang dari ustadz kampung gitu kan. Benar nggak? Kenapa? Karena merasa sudah menjadi dai nasional maksudnya kan. Sudah menjadi ulama nasional. Ketika kemudian dikritisi, ketika diingatkan oleh ulama kampung, mau menerima nggak kira-kira? Mau menerima nggak kira-kira? Kalau tidak mau menerima padahal itu ada satu kebenaran, itulah satu kesombongan. Betul ya? Jadi menolak kebenaran itu adalah bagian dari satu kesombongan. Jadi makanya prinsip dalam agama kita itu khudil hikmah min wi'ain kharajat. Ambillah hikmah itu, ambillah ilmu itu dari manapun dia keluar. Sampai kasarnya kalaupun keluar dari dubur ayam, ambil. Kalau itu berupa telur, betul ya? Betul nggak? Dan itu yang seharusnya kita mensikapi ilmu yang kita miliki. Ya. Nah makanya ya tadi salah satu yang membuat iblis itu menjadi sombong itu karena dia merasa apa tadi? Orang yang paling hebat ijtihadnya dalam masalah ibadah, paling hebat ibadahnya. Yang kedua dia apa? Adalah orang yang paling banyak ilmunya. Ternyata dua inilah yang membuat iblis itu menjadi sombong. Dan ternyata kita banyak gitu kan, di kalangan kita bisa jadi kita sendiri ada yang apa nih?
Yang apa kira-kira? Yang mewarisi sifat iblis. Nah, gara-gara kita rajin ibadah, merasa ilmunya tinggi, kenapa? Seringkali menolak kebenaran dan kemudian meremehkan orang. Betul ya? Nah, saya lanjutkan hadisnya. Wa kana, dan ada iblis min hayyin, dari satu kampung lah kalau kitanya hayy itu ya. Yusammunahu jinnan, yang dinamakan dengan kampung jin. Makanya jinni itu, makanya sebagian ulama mengatakan tadi kalimatnya wa kana minal jin, dari iblis itu dari jin, itu bukan maksudnya dari kalangan jin. Tapi maksudnya dari apa? Dari daerah jin. Ya, jadi dari satu tempat yang namanya apa? Jin. Seperti kalimat Makki, Madani, Syami. Berarti artinya apa? Berarti dia dari Mekah. Kalau Madani, dia dari Madinah. Kalau Syami, kalau Andonesi, nah kira-kira gitu. Jadi maksudnya kan minal jin itu bukan dari kalangan jin, tapi dari apa? Dari daerah jin. Gitu ya. Yang mengatakan apa? Yang mengatakan bahwa iblis itu apa? Iblis itu dari kalangan malaikat. Loh, gimana dengan ayat wa kana minal jin? Itu bukan dari kalangan jin maksudnya, tapi dari apa? Dari daerah yang namanya jin. Paham sampai sini? Oke. Jadi kalau kita melihat hadis ini, berarti iblis itu dari apa? Dari malaikat, tapi dari ras lain. Dari mana kita tahu dari ras lain? Yuk kita lihat juga dari riwayat yang lain. Sama diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, karena iblis, ada iblis dulunya itu min asyrafil malaikati, dari semulia-mulianya malaikat. Jadi malaikat yang paling mulia itu dari ras apa? Ras iblis. Ya. Dari ras iblis. Wa akramuhum qabilatan, dan qabilah yang paling mulia dari kalangan malaikat. Jadi kabilah ras malaikat yang paling mulia itu siapa? Itu adalah iblis. Wa kana khazinan 'alal jinan. Dan iblis itu adalah penjaga dari surga. Luar biasa loh, Pak. Ya. Penjaganya surga itu loh. Tapi bisa apa? Bisa kepleset gitu loh. Apalagi kita ya, yang ibadahnya juga pas-pasan, ilmunya pas-pasan itu kan. Iblis yang luar biasa ibadahnya, ilmunya luar biasa, bisa jadi terpleset itu dengan kesombongannya itu. Gitu ya. Jadi iblis itu dulunya menjadi ras malaikat yang paling mulia, dan kemudian menjadi semulia-mulianya malaikat dan menjadi penjaga surga. Wa kana lahu sultanu sama'id dunya, dan menjadi penguasanya apa? Penguasanya dunia. Wa kana lahu sultanil ardi, dan juga menjadi penguasanya bumi, sultanil sama'id dunya, dan menjadi penguasanya langit dunia. Penguasa langit dan dunia, penguasa langit dan bumi. Siapa dia? Hebat nggak kira-kira? Hebat, betul ya? Nah, tapi kenapa sampai bisa begitu? Kenapa kemudian menjadi terkutuk? Tadi ya, karena kesombongannya. Ya, baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kedua mengatakan bahwa kembali ya pada tafsir tadi, bahwa illa pada ayat fasajadu illa iblis, illanya illa apa? Illanya illa apa? Muttasil. Yang kedua, illa muttasil. Muttasil itu apa? Nah, berarti yang pengecualian ini bagian dari yang dikecualikan. Jadi yang dikecualikannya itu bagian dari tadi yang dikecualikan. Ngomong rada-rada lah ya. Pokoknya intinya sih bahwa iblis ini bagian dari malaikat. Dari mana kita tahu?
dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tadi. Paham sampai sini ya? Oke, kita lanjut. Nah, dan juga yang ketiga, tadi kan dua ya saya sebutkan hadisnya. Bukan hadis athar ya dari sahabat Ibnu Abbas. Yang ketiga, lihat hadisnya, asarnya. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas juga, kana iblis minal malaika, bahwa iblis itu dari kalangan malaika. Falamma asallaha, maka ketika iblis bermaksiat kepada Allah, ghadiba alaih, maka Allah murka pada siapa nih? Murka kepada iblis. Ketika Allah murka kepada iblis, fala'anahu, kemudian Allah mengkutuk iblis, fasara syaitanan, maka kemudian iblis menjadi syaitan. Ya. Iblis dikutuk menjadi syaitan. Makanya syaitan itu kan ada dua ya. Ada dua kan? Ada syaitan dari apa? Dari jin, dan ada setan dari manusia. Kenapa dia menjadi syaitan? Karena dia menyimpang dari ketentuan Allah. Karena dia keluar dari ketentuan Allah. Karena dia bermaksiat pada Allah. Jadi ketika bermaksiat pada Allah, maka apa? Maka predikatnya menjadi syaitan. Kata Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan setiap para nabi itu ada musuhnya. Siapa musuhnya? Syaitan. Syaitan itu ada dua, apa? Syayatinal insi wal jin, yaitu setan. Apa itu? Setan manusia dan setan jin. Tadi wujudnya aja itu kan manusia, tapi kalau dia banyak maksiat pada Allah namanya apa? Setan. Ya. Sama dengan jin. Ketika jin itu adalah fa'asa rabbahu, dia bermaksiat kepada Rabbnya, maka jadi apa dia? Dia menjadi syaitan. Itu ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa illa pada kalimat ini adalah istisnanya, namanya istisna muttasil, berarti iblis ini bagian dari malaikat, tapi dari ras lain, dari kabilah lain. Baik, kita lanjut. Nah, fasajadu illa iblis. Ketika disuruh sujud, iblis menolak. Kecuali apa? Kecuali iblis. Apa artinya aba? Imtana'a, menolak ya. Wastakbaro, dan dia sombong. Nah, ketika dia menolak perintah Allah, dan kita harus berhati-hati, Pak. Iblis itu ketika dia menolak tidak mau sujud, karena dia merasa apa tadi kalau kita lihat dari hadis tadi? Karena dia merasa senior ya, dan juga merasa superior. Betul kan? Merasa senior karena dia lebih dulu daripada apa? Adam. Merasa superior kenapa? Karena dia ibadahnya hebat dan ilmunya banyak. Sementara Adam baru kemarin sore. Anak kemarin sore. Lagian dari sisi objeknya, dia mengatakan, kata iblis nih, ana khairum min. Saya lebih baik dari Adam. Kenapa? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya ini diciptakan dari apa? Api. Sementara Adam dari tanah. Coba hebatan mana coba api dengan tanah. Sekalipun secara ilmiah nggak bisa dibuktikan dengan ilmu. Kalau apa? Kalau api itu lebih hebat dari tanah. Sok dari sisi apa aja? Logika kasarnya, kalau api itu karakternya apa? Membakar, menghanguskan, betul ya? Merusak. Tapi kalau tanah menghidupkan. Terus dari sisi apa? Dia merasa apa? Nah, itulah alasan ketika di dalam hatinya itu penuh dengan hasud dan takabur, maka apa?
maka dia akan mencari alasan-alasan yang kadang-kadang alasan yang nggak logis. Betul ya? Saya ulangi, ketika orang itu di dalamnya sudah bersemayam, sudah bercokol penyakit hasud, penyakit iri hati, dan penyakit takabur, maka untuk menjustifikasi ya tindakannya, maka dia akan mengeluarkan alasan-alasan yang tidak logis. Sebagaimana iblis, ketika dia sudah merasa hasud dengan iblis, dengan Adam, orang baru kemarin sore, kok diperintahkan buat apa? Buat dihormati dan dihargai. Nah, gua sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan kata siapa itu? Kata sahabat Ali ya, dalam sebuah riwayatnya, itu 6.000 tahun sebelum diciptakannya Adam, dia tadi digambarkan itu sebagai makhluk yang paling hebat ibadahnya dan paling banyak ilmunya. Seakan-akan oleh Allah tidak ada apa ini? Tidak diapresiasi, betul kan? Betul nggak? Tapi yang diapresiasi siapa? Ya, Adam. Kenapa Adam diapresiasi? Nah, bisa jadi tadi ya, karena ilmunya tadi. Kalau dibandingkan ilmunya iblis, bisa jadi Adam lebih apa? Lebih unggul. Betul kan? Dan kita juga kadang-kadang bisa jadi begitu gitu kan. Kalau dalam satu lembaga nih, ada orang yang bekerja berpuluh-puluh tahun, betul ya? Tapi karena dia tidak mau mengupgrade dirinya, tidak mau mengupgrade ilmunya, sehingga dari dulu berpuluh-puluh tahunnya dekem aja di situ itu kan. Tapi ada orang yang baru sekian tahun ya, tapi karena dia punya skill, dia punya keahlian, tiba-tiba menduduki apa? Menduduki jabatan tertentu. So, kira-kira kalau seperti itu, muncul nggak penyakit iblisnya? Muncul nggak kira-kira? Penyakit apa kira-kira? Penyakit merasa senioritas. Betul ya? Betul nggak? Kira-kira kalau sudah muncul penyakit senioritas, kira-kira akan lahir nggak? Muncul nggak kira-kira benih hasud? Muncul. Kalau sudah dia kemudian beraksi, action terhadap kehasudannya, kira-kira alasannya seperti apa? Pasti akan muncul alasan-alasan yang apa? Yang tidak logis. Paham ya? Sebagaimana iblis. Tadi ketika sumbernya itu adalah hasud, kemudian dari hasud itulah kemudian dia menolak, tidak mau hormat pada Adam, maka kemudian dia cari-cari alasan. Apa alasannya? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya. Maka kemudian dia merasa khairun minhu. Maka perasaan khairun minhu ini warisan siapa ini? Iblis. Jadi kalau sudah merasa paling hebat, merasa paling super, merasa paling expert, itu apa itu? Itu adalah iblis. Dan itu yang banyak menjangkiti kita. Ya. Khalaqtahu min narin wa khalaqtahu min tin. Betul ya? Kita lanjut. Nah, oleh karena itu dengan alasan itulah kemudian dia menolak perintah Allah. Dia hanya melihat subjeknya, tapi melihat objeknya, tapi tidak melihat subjeknya. Subjeknya siapa kira-kira? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Objeknya apa? Dia hanya melihat Adam yang diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak melihat siapa yang memerintahkannya itu. Kalau dia melihat terhadap subjeknya, siapa yang memerintahkan itu, pasti dia akan apa? Akan siap untuk melaksanakan perintah. Dan itu ternyata juga yang apa? Yang menjadi faktor kenapa orang Bani Israel itu tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Betul ya? Kenapa? Karena dia hanya melihat objek Nabi Muhammad SAW, tidak melihat subjek yang dia hanya melihat kenapa Nabi yang terakhir itu adalah Muhammad, kata mereka itu kan.
Padahal nabi-nabi sebelumnya itu apa? Dari kalangan Bani Israel. Betul ya? Dari kalangan Bani Israel. Dan Bani Israel itu dari kalangan Nabi Yakub. Yakub itu lahir dari istri yang pertama. Sementara Nabi yang terakhir itu lahirnya dari keturunan Ismail. Dan sebelumnya tidak ada sejarahnya Nabi itu dari apa? Dari keturunan Ismail. Betul ya? Pengalaman sebelumnya bahwa nabi-nabi dan raja dari kalangan Bani Israel. Sementara Ismail itu dari istri yang kedua. Betul ya? Maka kemudian karena lihat dari objeknya Nabi Muhammad, karena Muhammad itu seperti itu, akhirnya apa? Akhirnya ditolak. Muncullah kalimat ana khairun min. Bahwa kami Bani Israel itu jauh ahakku, lebih berhak untuk menjadi nabi. Kenapa? Yang dilihat adalah objeknya. Coba kalau melihat subjeknya, siapa yang memerintahkan? Betul ya? Kalau melihat subjeknya pasti dia akan beriman. Kita juga sama. Ketika kemudian kita diperintahkan untuk apa ya, sekalipun itu perintahnya misalnya untuk mentaati, untuk menghormati ya, sekalipun dia adalah junior, betul kan? Tapi kalau itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus apa? Harus taat juga. Tapi kalau kita melihat objeknya, bocah kemarin sore, gitu kan, harus memimpin kita, gitu kan, pasti dia akan menolak. Tapi kalau itu merupakan perintah, pasti dia apa? Sami'na wa ata'na. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, karena iblis itu menolak perintah Allah, maka vonisnya apa? Wa kana minal kafirin. Maka iblis divonis menjadi orang kafir. Padahal dia hanya menolak satu perintah. Satu perintah ditolak dengan apa? Dengan sombong, maka itu akan menghancurkan, akan menghabiskan semua perbuatan-perbuatan ibadah sebelumnya. Betul ya? 6.000 tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang dia miliki yang lebih unggul daripada malaikat semuanya apa? Hancur lebur gara-gara satu perbuatan, dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu baru satu perintah. Gimana kalau kemudian bukan hanya satu perintah ditolak? Betul ya? Nah, oleh karena itu dari ayat ini kita harus mengambil pelajaran. Ya, kita jangan sekali-kali Allah Subhanahu. Ya, ulangi. Kita jangan sekali-kali menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi menolaknya itu karena takabur, merasa sombong. Kenapa? Karena menolak perintah itu konsekuensinya apa? Kufur. Ya, sebenarnya menolak perintah itu konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kufur kalau menolaknya itu karena kesombongan. Ya, kita ambil contoh gini. Ketika orang itu tidak mau sholat, kemudian kita ajak dia untuk sholat, kemudian dia mengatakan, ngapain sholat? Sholat nggak wajib buat saya. Kalau begitu apa bedanya dengan iblis? Betul ya? Apa bedanya dengan iblis? Sama. Dia menolak perintah. Perintahnya jelas. Satu. Yang kedua, ketika ada orang itu belum atau tidak mau menutup aurat, padahal ayatnya apa? Jelas. Ada nggak ayatnya? Jelas. Kemudian dia mengatakan, ngapain saya nutup aurat? Aurat tidak wajib buat saya. Betul ya? Ketika dia menolak perintah untuk menutup aurat, apa bedanya dengan iblis? Sama. Apa samanya? Menolak perintah.
Betul ya? Menolak perintah. Apalagi tadi menolaknya itu karena sombong. Berbeda ketika menolaknya itu karena apa? Karena malas. Kalau menolaknya karena malas, maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan tidak sampai kepada kufur, tapi dia terjebak dalam dosa besar. Kenapa? Karena dia menolak perintah Allah. Jadi ketika dia disuruh sholat, dia mengatakan, saya masih belum kiyeng. Kita belum kiyeng ya. Saya masih malas untuk melaksanakan sholat. Tapi saya yakin bahwa sholat itu adalah kewajiban bagi orang beriman. Tapi untuk saat ini saya belum mau sholat karena masih malas. Nah, kalau masih mengakui tentang kewajibannya, maka belum sampai kepada kekufuran. Tapi kalau sudah menolak dengan kesombongan, baru kemudian dia keluar dari Islamnya. Nah, saya yang kadang-kadang miris itu adalah statement atau kemudian respon dari emak-emak, ya, terutama dalam masalah poligami. Oleh karena itu menurut saya ini harus berhati-hati dalam mensikapinya. Kenapa saya ngambil contoh seperti ini? Ada seorang tokoh, ya, ketika kemudian berpoligami, itu langsung dibully oleh media, dan kemudian salah satu komentarnya emak-emak apa, ibu-ibu, buat saya poligami itu adalah haram buat saya. Betul ya? Betul kan? Pernah dengar nggak gitu? Haram buat saya dipoligami. Pertanyaannya, ayat tentang poligami itu ada nggak? Ada. Ada ya? Kalau kemudian oleh Allah diperbolehkan, tapi oleh emak-emak diharamkan itu, gimana kira-kira? Itu namanya menentang ayat. Betul ya? Oleh karena itu, kenapa kemudian saya sampaikan? Maka mensikapinya harus berhati-hati. Seharusnya begini mensikapinya. Poligami itu adalah salah satu dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua syariat Allah adalah untuk kebaikan makhluknya. Tapi untuk saat ini saya belum siap untuk dipoligami. Beda nggak jawaban dengan yang kedua dan yang pertama? Beda. Ya, kalau yang pertama itu ada unsur aba wastakbaro. Betul ya? Ada unsur apa? Aba wastakbaro. Ada unsur dia menolak dan sombong. Paham, emak-emak nih, ibu-ibu? Paham ya? Paham ya, insya Allah ya? Jadi saya katakan kita harus berhati-hati di dalam mensikapi perintah, apapun bentuk perintahnya. Kalau kemudian kita belum bisa melaksanakannya, maka apa? Jangan menolak. Jangan apa? Jangan menolak. Paham ya? Kenapa? Karena kalau kita menolak, maka tidak ada bedanya dan iblis ketika diperintahkan oleh Allah hanya sekedar hormat kepada Adam, dia apa? Aba wastakbaro. Dan sekarang banyak tuh ya. Tadi ketika diajak orang itu untuk kembali kepada ayat, kemudian dia lebih bangga terhadap produk yang dibikinnya sendiri. Bangga dengan apa? Dengan ketentuan undang-undang yang dibikinnya sendiri. Seakan-akan apa? Seakan-akan undang-undangnya itu, ketentuan yang dibikinnya itu lebih hebat, lebih bisa solutif, lebih bisa menyelesaikan daripada apa? Daripada hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, kira-kira masuk aba wastakbar nggak? Saya tanya, masuk aba wastakbar nggak? Masuk. Betul ya? Makanya kita nggak boleh membuat satu produk undang-undang yang bertentangan dengan apa? Dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah para pendahulu kita ya di Indonesia itu sudah membuat rambu-rambunya. Sudah membuat dasar-dasarnya. Salah satunya Undang-Undang Dasar 45 dan untuk apa? Untuk apa ini? Untuk membentengi, untuk memagari agar semua produk undang-undang itu tidak boleh keluar dari undang-undang ini, betul ya? Karena undang-undang ini adalah sebagai apa nih? Sebagai landasan dan insya Allah tidak bertentangan dengan apa?
dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada orang membuat undang-undang kemudian dianggap ini bertentangan, pasti akan bereaksi umat Islam, betul ya? Ketika bertentangan dengan sila yang pertama. Kenapa? Karena kalau orang itu kemudian lepas dari itu, berarti apa? Berarti dia merasa hebat kalau dibandingkan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Dia menjadi orang yang istakbaro, menjadi orang yang sombong, merasa dirinya paling hebat dibanding dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala-galanya. Paham ini ya? Oke, saya kira itu saja yang bisa. Ini sudah jam 9 ya, 1 jam, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil ya pelajaran dari satu ayat Al-Baqarah ayat 34. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kita harus menghargai ilmu. Dan sekaligus kita menghargai orang yang berilmu. Siapapun, ilmu kita hargai, kita hormati. Makanya kalau di pesantren Salafi, kita enggak boleh megang kitab itu dengan dicengkiwing. Kayak gini nih. Betul ya? Makanya kita ingetin tuh bahwa kitab tuh nggak boleh kayak nenteng apa tuh ya. Kenapa? Karena itu salah satu tanda dia tidak menghargai ilmu. Pegang dengan yang benar. Begini. Atau begini. Betul ya? Atau begini. Betul ya? Tidak boleh apa? Tidak boleh mencerminkan, melecehkan ilmu. Nah, yang kedua tentu adalah kita, ya, yang bisa kita ambil pelajaran adalah kita menghargai orang-orang yang berilmu. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kita menghargai orang yang berilmu dan kemudian ilmu dari orang yang kita hormati, mudah-mudahan itulah yang akan menjadi sumber bermanfaatnya ilmu. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa namanya? Kita tidak boleh menolak perintah apapun yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Ya. Apalagi kemudian dibarengi dengan kesombongan. Dan kesombongan itulah yang menjadi ganjalan seseorang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin" apa itu? Minal kibri apa? Saya ulangi hadisnya. Apa itu? Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri apa? Lam yadkhul al-jannah. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam hadis lain mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu apa itu? Mithqalu habbatin minal kibr. Yang artinya tidak bakalan masuk surga. Siapa? Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong. Kenapa? Karena sifat sombong ini sifatnya apa? Iblis, dan iblis tidak akan masuk surga. Gitu ya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati di dalam mensikapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa melaksanakannya, jangan menolak perintah. Tapi akui bahwa itu merupakan perintah Allah untuk kebaikan kita. Baik, saya kira itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengambil pelajaran dari surat Al-Baqarah ayat 34, dan mudah-mudahan kajian ini ada manfaatnya dan menjadi pedoman buat kita semua insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.